Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, 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 luar biasa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, saat ini kita akan membahas modul 11, koneksi antar waktu tugas 11A8, mengenai kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 ini? Sebelum mempelajari modul 11, saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus, dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan pada pembelajaran di kelas, biasanya saya menggunakan model pembelajaran kooperatif learning yang kegiatannya dilakukan oleh semua siswa. Dan saya mengamati selama proses berlangsung, tidak semua siswa aktif baik dalam diskusi kelompok maupun dalam presentasi dan tanya jawab. Sehingga hanya sebagian siswa saja yang aktif dan siswa lainnya menunjukkan sikap pasif. Saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Karena saya beranggapan bahwa bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Saya mengira bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial, walaupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari sebelumnya. Hal itu bisa saya bantu dengan memberikan beberapa tugas kepada anak. Apabila tugas yang saya berikan tidak dikumpulkan dengan tepat waktu, maka saya akan memberikan hukuman dengan menambah tugas awal dengan tugas yang lainnya. Dan saya baru menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan motivasinya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun, saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tuludo, guru harus memberikan contoh yang baik. Ingmatyo Mangun Karso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadikan penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya.
Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam keseharian. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang sangat keras, namun berupaya mengamongi murid agar menumbuhkan rasa nyaman, bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dan disegani, bukan guru yang ditakuti siswa. Ya, itulah dia kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Tugas koneksi antar waktu modul 11A8, Desi Dwi Sugianti SPD, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.